Hotman Paris Show, dan sebelum kita lanjut ngobrol dengan bintang tamu kita masuk dulu di segmen favorit di mana kita menghadirkan langsung para pencari keadilan yang ingin berkonsultasi langsung dengan Pak Bos kita Hotman Paris Hutapea di SKJ Salam Kopi Joni. Kopi Joni. Ibu Astrid datang ke Kopi Joni menceritakan sisi lain dari pemilu. Dalam pemilu kita mendengar ada hoak, ada tuding-menuding, tapi ternyata ada juga bisnis di balik batu, udang di balik batu. Ya, katanya Ibu Astrid punya perjanjian dengan beberapa artis. Bisa nggak Ibu Astrid ceritakan? Boleh ceritakan Ibu Astrid? Ibu Astrid dulu sebelumnya di sini Ibu Astrid yang merasa tertipu apa kejadiannya dengan artisan air, dan di sini adalah Pak Didit, kuasa hukum dari Ibu Astrid. Saya kebetulan megang production house. Saya sebagai PH, event organizer atau apa? Bukan, saya CEO dari production house. Oke. Terus apa yang terjadi? Bisnis apa yang kau lakukan? Ya, kebetulan saya juga tenaga ahli DPR RI dari salah satu dewan yang juga artis, yaitu Mas Krisna Mukti. Dari 2013 saya diminta oleh beberapa petinggi partai untuk mencarikan beberapa artis yang akan di-range menjadi calon legislatif. Jadi atas permintaan. Kemudian saya buatlah manajemen caleg artis. Pimpinan partai meminta kamu mencari calon artis untuk dinominasi menjadi calon legislatif. Iya, betul. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari voting atau mencari apa? Pemilih atau apa? Memikat hati rakyat? Saya kira bahwa sudah bukan rahasia umum lagi bahwa yang namanya artis pendulang suara. Oke, akhirnya kau diminta begitu, ada imbalan jasa? Untuk ke pihak partainya tidak ya, karena ini kan salah satu petinggi partai personal. Oke, terus? Tapi saya membuat satu komitmen dengan artis-artis yang saya bawa. Yaitu? Untuk tahun 2013 semua berjalan lancar, tapi 2019 ini ada Nikita Willy, Tasya Kamila, Baim Wong, Lucky Perdana, tapi kemudian sambil berjalan Nikita sama Tasya Kamila punya kesibukan mengundurkan diri, Baim Wong dan Lucky Perdana. Deal yang ada dengan Baim Wong saya apa? Dealnya apa? Dengan komitmen pribadi saya yaitu dengan apa? deal atas permintaan Baim Wong sendiri, yaitu dan apa? Dana 5 miliar untuk menggantikan kegiatan dia sebagai seorang entertain. Dana 5 miliar, maksudnya gimana? Dia minta dana sebesar 5 miliar. Yang minta siapa? Baim Wong. Untuk saya coba mengajukan ke pihak personil dari petinggi partai. Itu untuk apa tuh? Untuk menggantikan kalau dia fokus di caleg kan dia 1 tahun full. Artinya dia minta imbalan 5 miliar, begitu? Menggantikan ya kegiatan. Ya, namanya dia minta imbalan. Ya, bisa dikatakan seperti ya, itu. Itulah apalagi. Mengganti waktunya dia ya, untuk mengganti. Terus yang terjadi apa? Yang komitmen yang terjadi apa? Yang terjadi karena ini sistemnya trust. Setelah saya pertemukan di hari itu di Plaza Indonesia Baim dengan orang tersebut, kemudian besoknya diam-diam Baim bertemu dengan orang yang akan memberikan dana tersebut, dan 3 hari kemudian saya tegur Baim, tapi Baim saat itu bilang bahwa saya nggak jadi, mereka senang saya masuk di partai tersebut, tapi kemudian saya agak marah, saya bilang kok begitu cara kamu Baim? Jadi kamu ditinggal gitu? Ya, dia langsung bikin deal dengan partai? Ya betul, dengan personil partai. Oke. Pertanyaan berikutnya, apa memang benar dia dapat duit dari partai tersebut? Memang saya tidak bisa melihat langsung. Oke, kalau kau tidak, kalau dia mendapat duit, memang janjinya apa antara kau sama Baim Wong? Kita sebenarnya bukan fee manajemen seperti biasa. Namanya apa? Pokoknya pembagiannya gimana gitu? Untuk pembentukan tim ses dan lain-lain, biaya operasional dan lain itu 10%, 20% yang saya ajukan. Jadi itu sudah berapapun berapapun yang dia dapat dari partai, kau akan dapat 20%. Ya, tapi dia menawar 10%. Akhirnya dealnya gimana? Saya bilang oke, nanti kita bicarakan lagi. Tapi semua lisan? Semua percakapan by elektronik, by WA. Ada di WA? Ada di WA. Oke, ada juga saksi waktu kau bicara sama Baim Wong? Ada. Kebetulan saya selalu ada akses. Oke, akhirnya memang si Baim Wong berhasil masuk partai? Berhasil masuk partai karena ada ikon-ikon, flash mob juga ada dia, dan juga banyak foto-fotonya di Google. Oke, kamu Instagram dia. Tapi kamu, karena dia sudah berhasil, harusnya kau dapat 10% dari hasil kan? Kau sudah minta ke Baim Wong? Saya sudah bilang sama Mbak Im. Dia bilang apa? Nanti kita ketemu Mbak Astrid, voice note terakhirnya beberapa bulan yang lalu, tapi kemudian tidak ada. Dia pernah akui nggak dia udah terima uang dari partai? Tidak pernah mengakui. Oke, sekarang pertanyaan saya, mungkin juga nanti dengan pengacaranya. Kan kalian kan wajib membuktikan bahwa memang benar dia udah terima, dan oleh karenanya kalian berhak 10%. Tapi kan nggak mungkin partai mengakui kasih uang ke si Baim. Betul. Ya kan nggak mungkin, karena itu
dari segi undang-undang pun melanggar hukum. Enggak. Jadi ini yang dibayar itu bukan dia mau menjadi caleg, tapi dia sebagai pengisi acara, brand ambassador. Jadi sisi keartisannya menggantikan waktu yang hilang kalau dia menjadi artis. Tapi sampai hari ini kalian tidak ada bukti uang ditransfer, tidak ada saksi dan partai pun belum mengakuin. Nah, silakan kalau memang tidak terima, dia bantah, dia tidak terima. Artinya sebagai artis, dia tidak memperoleh penghasilan lain atau tidak mempromosikan untuk partai tertentu. Oke, tapi kan tetap pada akhirnya kalian harus membuktikan kalau dia tidak mengaku dan kalau partai tidak mengaku. Betul. Tetap kalian yang harus membuktikan bahwa memang dia sudah terima uang. Betul. Dan itu sepertinya susah dibuktikan karena tidak akan ada yang mengaku. Tidak akan ada yang mau menyatakan ia melihat, ya kan? Betul. Dari gini Bang Hotman, pemberian ke pihak-pihak artis tersebut rata-rata cash by cash dan biasanya memang malam hari. Memang sulit Bang Hotman, jujur. Saya sebenarnya tidak mau mengangkat ini. Dari awal 2013 sebenarnya pernah terjadi sama saya, sama salah satu artis juga seperti ini. Tapi karena dikuatkan oleh beberapa rekan, teman, tagihan-tagihan juga, saya punya tim. Saya sewa gedung dan lain-lain. Ada hak mereka di sana. Saya tahu berat untuk mengungkap ini karena ini politik. Banyak orang yang menyangka karena politik ini trust, dianggapnya saya sudah menerima gitu loh. Banyak yang memfitnah saya juga. Yang bilang saya sudah menerima karena politik ini trust. Jadi memang susah gitu loh. Saya merasa terjebak dalam kondisi ini. Saya merasa terjebak ketika saya berani mengungkapkan hal ini. Saya tahu semua orang netizen menghina saya, membuli saya. Saya udah bilang saya nggak mau, tapi pengacara saya bilang ini bisa. Ada bukti WA. Kemudian teman-teman tim, ayo dong, hak kita, ini hak kita. Jadi itulah kasusnya Ibu Astrid ini. Kalau komentar hukum dari saya, kuncinya adalah kesulitan untuk menemukan bukti bahwa dia sudah terima uang dan berapa. Karena dari segi partai pun tidak akan ada yang ngaku. Betul. Ya, dan juga waktu dia terima uang pasti mungkin tidak ada saksi. Atau coba dari rekening bank itu, kalau Anda lapor polisi siapa tahu ditransfer juga ke rekening bank yang sama waktu dia bayar berapa, 25 ya? 25. Siapa tahu masuk ke situ, who knows? Ya, karena kalau sampai miliaran ya bisa saja ditransfer. Ya. Semuanya sih cash karena saya tahu dari biasanya. Oh, semuanya bermain cash ya. Biasanya. Oh, Ibu tidak tahu juga di rupanya nih. Mungkin dengan terus disomasi, mungkin dengan terus dilapor, orang sering jadi merasa terganggu, akhirnya udah deh berdamai aja deh. Mungkin itu yang paling lebih realistis dalam kasus Ibu. Benar kan? Betul. Ya. Oke, saya kira sudah jelas semuanya. Baik. Terima kasih ya Ibu Astrid, terima kasih Pak Didi. Semoga kasus ini cepat selesai, semoga cepat diberikan jalan keluar. Nah, di sini aja dulu nggak apa-apa. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada segmen favorit kita juga, Tanya Hotman, tetap di Hotman Paris Show. Di sini. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Waktu saya bertekad menjadi pengacara, saya meninggalkan Bank Indonesia yang di Tamrin itu. Bahkan saya pernah mau bunuh diri. Udah kaya raya kayak sekarang nih. Itu salah. Saya sudah sukses 25 tahun lalu.